Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018 menggunakan teori Greene dan Petty. Berikut identitas buku yang saya analisis. Analisis ini dilaksanakan dalam rangka menghasilkan buku teks yang berkualitas dan layak digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam analisis ini, saya selaku penelaah buku teks bahasa Indonesia menganalisis buku ini menggunakan teori Greene dan Petty. Saya memilih 5 kriteria pada poin kedua, kelima, keenam, ke-9, dan ke-10 dari teori Greene dan Petty. Dalam analisis ini, saya menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi dan metode wawancara. Saya melakukan wawancara pada responden, yaitu adik saya selaku siswa yang menggunakan buku teks ini di sekolahnya, yaitu di SMP Negeri 3 Palembang. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan analisis saya. Yang pertama, buku teks harus mampu memberi motivasi pada siswa. Dari hasil analisis studi dokumentasi, buku teks bahasa Indonesia ini sangat memberi motivasi pada siswa. Dapat dilihat, penulis membuat bab khusus untuk pengembangan literasi pada bagian bab awal. Kemudian, pada halaman 2 terdapat kalimat motivasi. Kemudian, pada halaman 3-4 terdapat langkah-langkah dalam membaca suatu buku. Kemudian, pada halaman 5-6 terdapat kontrak membaca untuk buku fiksi dan non-fiksi. Sebagai catatan mengenai identitas buku yang telah dibaca oleh siswa dan sebagai bukti bahwa siswa tersebut telah membaca suatu buku. Kemudian, pada halaman terakhir, yaitu halaman 8, terdapat satu puisi yang berjudul Kupu-Kupu di dalam buku karya Taufik Ismail. Puisi tersebut sangat memberikan motivasi agar siswa rajin membaca. Adanya bab pengembangan literasi tersebut memotivasi siswa agar mereka suka membaca buku, baik buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Pada aspek ini, tentu saya harus melakukan wawancara kepada siswa yang menggunakan buku ini sebagai pedoman belajar di sekolahnya. Halo Mutiara, apa kabarnya nih? Halo, baik. Nah, jadi benar nggak nih Mutiara menggunakan buku bahasa Indonesia ini di sekolahnya? Ya, benar. Benar ya. Ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, menurut Mutiara, apakah buku bahasa Indonesia ini dapat memberikan kamu motivasi? Ya, benar. Nah, jika iya, pada bab berapa dan halaman berapa? Atau pada bagian mana nih yang membuat Mutiara terasa memotivasi? Pada bab 3 halaman 79 terdapat cerpen berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada cerpen ini karakter utamanya mengajarkan kita untuk berbuat baik, amanat, dan haus akan menuntut ilmu. Oh, jadi benar ya, buku ini sangat memotivasi ya melalui cerpen yang disajikan ya. Oke. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan responden sependapat dengan hasil analisis saya bahwa buku teks bahasa Indonesia ini sangat memberikan motivasi kepada siswa yang menggunakannya. Baik, kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lain. Dari hasil analisis studi dokumentasi, buku teks bahasa Indonesia ini sangat berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lain. Dapat dilihat pada bab 1 halaman 12-13 terdapat contoh teks laporan hasil observasi yang berhubungan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang planet Venus, kelelawar sebagai hewan mamalia, dan rantai makanan di Antartika. Kemudian, pada bab 4 halaman 96-97 terdapat contoh teks tanggapan yang berhubungan dengan pengetahuan umum tentang sopan santun. Teks tersebut berisi pesan untuk memuji dan menerima pujian dengan baik dan benar. Kemudian, pada bab 5 halaman 118-120 terdapat contoh teks diskusi yang berhubungan dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kesadaran membayar pajak. Kemudian, pada bab 5 halaman 124 terdapat contoh teks diskusi yang berhubungan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang daur ulang untuk gaya hidup hijau. Baik, kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu buku teks harus dapat merangsang aktivitas para siswa. Dapat dilihat pada bab 1 halaman 25-26
terdapat latihan kebahasaan. Pada halaman 25, siswa diminta untuk mengisi kolom kosong dengan pernyataan umum yang sesuai dengan kata kunci yang telah disiapkan. Kemudian, pada halaman 26, siswa diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata tugas. Tugas halaman 25 sampai 26 tersebut dapat merangsang, menantang, dan menggiatkan aktivitas siswa untuk membaca, berpikir, dan mengisi jawaban dengan benar dan tepat. Kemudian, pada buku ini terdapat subbab sebagai bentuk realisasi dari bab awal, yaitu bab pengembangan literasi yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan literasi pada siswa. Di setiap akhir materi bab tersebut terdapat subbab kegiatan literasi. Pada halaman 32, siswa diminta untuk mencari buku kumpulan puisi dan membuat laporan hasil dari membaca buku tersebut, yaitu kontrak membaca. Kemudian, pada halaman 50, siswa diminta untuk mencari buku yang memotivasi. Kemudian, pada halaman 85-86, siswa diminta untuk mencari buku kumpulan cerpen. Kemudian, pada halaman 114, siswa diminta untuk mencari buku non-fiksi tentang bidang sosial dan kebudayaan. Kemudian, pada halaman 114, siswa diminta untuk mencari buku non-fiksi tentang bidang kesehatan dan olahraga. Nah, kemudian pada halaman 158, siswa diminta untuk mencari buku fiksi drama dan membuat laporan hasil dari membaca buku tersebut seperti bab-bab sebelumnya, yaitu kontrak membaca. Nah, sebab-sebab tersebut dapat merangsang dan meningkatkan produktivitas siswa untuk mencari buku sebagai bahan literasi. Dengan begitu, kegiatan literasi siswa semakin sering dilakukan dan tumbuhlah budaya membaca. Pada aspek-aspek ini, tentu saya harus melakukan wawancara kepada siswa yang menggunakan buku ini sebagai pedoman belajar di sekolahnya. Selanjutnya nih, menurut kamu buku ini merangsang aktivitas kamu nggak? Misalnya ada bagian materi yang bikin kamu tuh semangat belajar. Iya, ada. Pada bagian halaman berapa tuh? Masih pada bab 3 pada halaman 84 terdapat cerpen berjudul Sepatu Butut. Cerita ini tidak diselesaikan sampai habis. Kami sendiri yang menyelesaikannya. Nah, cerita ini mendorong saya untuk menyelesaikan ceritanya sesuai keinginan saya. Oh, berarti tidak ditulis klimaksnya sampai akhir ya? Iya, benar. Berarti Mutiara yang menentukan bagaimana akhir dari cerita cerpen Sepatu Butut itu? Iya, benar. Oke. Berarti buku ini sangat merangsang aktivitas kamu ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan responden sependapat dengan hasil analisis saya bahwa buku teks bahasa Indonesia ini dapat merangsang aktivitas para siswa. Baik, kita lanjut ke analisis yang keempat, yaitu buku teks harus mampu menumbuhkan pemantapan nilai-nilai pendidikan karakter. Dari hasil analisis studi dokumentasi, dalam buku teks bahasa Indonesia ini sangat menumbuhkan pemantapan nilai-nilai pendidikan karakter siswa. Materinya mengajarkan apa yang diinstruksikan dalam buku teks tersebut, yaitu dalam cerita pendek halaman 79 sampai 82 terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang baik. Cerpen tersebut mengandung makna bahwa manusia harus jujur, amanat, dan rajin menuntut ilmu. Isi dari cerpen tersebut mengidentifikasi dan mencontohkan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan karakter. Siswa diberikan tugas untuk mendemonstrasikan perilaku santun dan hormat dalam cerpen tersebut. Kemudian, pada halaman 40-43 terdapat topik yang mengangkat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yaitu topik pidato yang berjudul Model Pidato Persuasif Severn Suzuki, dengan skema isi pidato mengandung nilai sosial seperti mengembangkan sifat suka menolong dan menjaga alam sekitar. Ada pula penekanan nilai kesopanan pada subbab mencermati struktur teks tanggapan pada halaman 94-99. Di dalam subbab tersebut mengambil contoh teks tanggapan tentang cara menerima dan menanggapi pujian serta cara memberikan saran dan kritik yang tepat. Teks tanggapan tersebut sangat menekankan nilai-nilai kesopanan. Baik, kita lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu yang kelima. Buku teks harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi. Dari hasil analisis studi dokumentasi, buku teks bahasa Indonesia ini sangat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa. Buktinya terlihat pada bahasa yang digunakan penulis,
Bahasa yang digunakan sangat komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dan guru dapat dengan mudah menggunakannya sebagai buku panduan. Di dalam buku ini, tidak ada unsur yang membeda-bedakan suatu individu maupun kelompok. Berdasarkan teori Grini dan Petty, buku teks bahasa Indonesia kelas 9 SMP berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018 ini dapat saya tarik kesimpulan memang sudah layak untuk dipublikasikan dan layak untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran di sekolah. Kesimpulannya, hasil analisis saya menunjukkan buku ini sangat memberikan motivasi pada siswa, berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lain, dapat merangsang aktivitas para siswa, mampu menumbuhkan pemantapan nilai-nilai pendidikan karakter, dan menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa. Sekian hasil analisis saya terhadap buku teks bahasa Indonesia kelas 9 SMP berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018 menggunakan teori Grini dan Petty. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.